Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah? Semoga kita selalu diberikan semangat dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam menjalani belajar jarak jauh ini kita bisa lebih semangat lagi. Baik teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran matematika. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya tentang bangun ruang. Kalau sebelumnya kita belajar ciri-ciri bangun ruang, hari ini kita akan belajar tentang luas permukaan bangun ruang. Namun sebelum kita mulai belajarnya, yuk kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berikan keberkahan terhadap ilmu yang kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita mulai ke materi inti, kita coba ingat-ingat kembali yuk dengan bangun datar berikut ini. Nah, ini bangun datarnya. Apakah kalian masih ingat? Insya Allah ya, masih ingat. Yuk kita coba. Kira-kira betul nggak ingatan yang kalian berikan kepada ketiga bangun datar ini? Baik, yang pertama adalah bangun persegi. Betul, karena panjang sisinya sama, disebut persegi. Kalau yang di tengah adalah persegi panjang. Betul sekali. Panjang sisinya berbeda, di sini adalah panjang dan di sini adalah lebar. Nah, yang ini adalah bangun, betul sekali, lingkaran. Alhamdulillah kalian sudah ingat semua. Selanjutnya kita akan mengingat juga tentang luas bangun datar di bawah ini. Nah, ini tadi adalah persegi, ini adalah persegi panjang, dan ini adalah lingkaran. Kira-kira luasnya apa ya rumusnya? Kalian tentu masih ingat kan? Kalau yang agak-agak lupa, yuk kita ingat bersama. Nah, untuk bangun yang pertama, ini adalah persegi. Di sini adalah panjang sisi, ini juga panjang sisi, panjangnya sama. Untuk luasnya yaitu panjang sisi kali panjang sisi. Nah, untuk yang berikutnya, ini adalah persegi panjang. Persegi panjang rumusnya adalah luas sama dengan panjang dikali lebar. Hampir sama dengan yang persegi. Kalau persegi adalah panjang sisi kali panjang sisi. Karena ini adalah S dan S, maka rumusnya adalah S kali S. Kalau yang persegi panjang adalah panjang kali lebar. Itu luasnya. Nah, tentu yang ini masih ingat dong, karena kita pelajari di semester 1. Ya, betul sekali. Luasnya adalah Pi kali R kali R. Atau terkadang kita menulisnya Pi kali R kuadrat, di mana R adalah jari-jari. Oke teman-teman, insya Allah masih ingat. Kenapa kita mengingat kembali luas? Karena yang kita pelajari hari ini adalah luas permukaan. Ada hubungannya dengan luas bangun datar yang sudah kita pelajari. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi inti. Materi inti kita yaitu luas permukaan bangun ruang. Bangun ruang apa saja ya yang kita akan pelajari di pertemuan kali ini? Ada 3. Masih ingat? Atau mungkin sudah pernah baca tentang bangun ruang ini? Nah, kita coba tentukan namanya ya. Yang pertama adalah kubus, yang kedua adalah balok, nah yang ini adalah tabung. Nah, 3 bangun ruang ini yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan temukan luas permukaannya. Yang pertama yaitu luas permukaan kubus. Untuk mencari luas permukaan bangun ruang, dapat kita lakukan dengan menghitung semua luas jaring-jaringnya. Nah, ini yang menjadi konsep dasar untuk menemukan luas permukaan. Jadi kita akan menghitung semua luas jaring-jaringnya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa luas permukaan itu sama dengan luas jaring-jaring. Ini adalah gambar kubus, di mana ini adalah bagian sisinya. Ini adalah rusuk atau kadang kita sebut juga sebagai panjang sisi. Karena ini sisi, maka ini adalah panjang sisi. Atau kita sebut juga rusuk. Nah, ini adalah titik sudut. Jadi untuk menemukan luas permukaan dari bangun ruang kubus ini, kita akan bongkar dan kita akan lihat jaring-jaringnya. Jadi kalau kita bongkar bangun ruang ini, kurang lebih jaring-jaringnya seperti ini.
Dan ketika jaring-jaring ini kita lipat-lipat dan susun, maka akan membentuk kubus. Nah, di sini akan terlihat beberapa bagian. Bagian-bagian ini adalah bagian penyusun bangun ruang kubus ini. Jadi kita bisa tandai di sini adalah bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, bagian 5, bagian 6. Kalau kita uraikan, ibaratnya ini adalah bagian alas, maka ini bagian sampingnya. Warna ini juga bagian samping sebelah sini. Dan ini adalah bagian yang belakang, dan nomor 5 ini bagian depan, dan nomor 1 adalah bagian atasnya. Nah, inilah jaring-jaring kubus. Dari jaring-jaring ini kita bisa menemukan luas permukaannya. Nah, kita akan coba temukan rumus dari luas permukaan kubus, di mana S di sini adalah panjang sisi atau dikenal dengan rusuk. Ini adalah sisinya. Jadi ini sisi-sisinya. Jadi berdasarkan kesimpulan tadi bahwa luas permukaan sama dengan luas jaring-jaring. Sehingga untuk menemukan luas permukaan, kita bisa menjumlahkan dari luas-luas yang ada di jaring-jaring ini. Jadi luas permukaan itu luas 1, ditambah luas 2, ditambah luas 3, ditambah luas 4, ditambah luas 5, dan ditambah luas 6. Kita lihat bagian 1 dulu. Ini bangun datar apa ya kalau kita lihat? Ya, betul sekali, ini adalah persegi. Sehingga luasnya adalah panjang sisi kali panjang sisi. Kita bisa tulis luas 1 S kali S, luas 2 S kali S, luas 3 juga sama S kali S, sampai 6 S kali S. Itu dijumlahkan semua. Nah, ketika kita lihat ada 6 S kali S, sehingga bisa kita sederhanakan yang panjang ini menjadi 6 kali S kali S. Jadi ada 6 S kali S. Kita bisa sederhanakan seperti ini. Sehingga kita bisa temukan rumus dari luas permukaan kubus adalah 6 kali S kali S. Nah, ini dia. Ini adalah rumus luas permukaan kubus. Bisa kita simpulkan bahwa luas permukaan kubus adalah 6 kali S kali S, atau karena S kali S adalah angka yang sama, bisa kita sederhanakan menjadi S kuadrat. Jadi rumus luas permukaan kubus adalah ini. Gampang kan? Insya Allah hafal ya. Insya Allah kita hafalkan dengan baik. Baik, itu adalah luas permukaan kubus. Kita aplikasikan ke contoh soal. Contoh soal pertama. Sebuah kubus memiliki panjang sisi 10 cm. Hitung luas permukaannya. Nah, kalau kita gambar seperti ini. Ada kubus panjang sisinya 10 meter. Atau panjang sisi ini bisa kita sebut juga rusuk. Nah, jadi diketahui panjang sisinya 10 cm. Yang ditanyakan apa? Luas permukaan. Ingat tidak tadi luas permukaannya apa? Masya Allah. Keren, kalian masih ingat. Luas permukaannya adalah 6 kali S kali S. Maka S di sini adalah panjang sisi. Panjang sisinya yang diketahui berapa? 10. Maka kita masukkan. S ini adalah 10. Jadi 6 kali 10 cm kali 10 cm. 6 kali 10, 60. 60 kali 10, 600. Karena ini cm dikali jadi cm persegi. Ini adalah satuan untuk luas permukaan. Jangan lupa ketika menyelesaikan satuannya dituliskan. Jadi jawabannya adalah 600 cm persegi untuk luas permukaan kubus di contoh soal 1 ini. Insya Allah paham semua ya. Baik, kita akan lanjut ke luas permukaan balok. Untuk mencari luas permukaan balok, konsepnya sama. Jadi kita akan melihat jaring-jaringnya. Ini ada balok, bagian-bagian balok adalah di sini panjang, di sini lebar, dan di sini tinggi. Perlu kita ketahui bahwa kubus dan balok pada dasarnya adalah prisma segi 4. Masih ingat prisma? Prisma adalah suatu bangun ruang yang memiliki sisi alas dan sisi atasnya itu sama. Ini pun sama. Jadi ini termasuk prisma segi 4. Nah, kita akan bongkar kira-kira jaring-jaringnya kayak apa ya. Nah, seperti ini. Jaring-jaringnya adalah
hampir mirip dengan kubus. Yang berbeda adalah panjang unsur-unsurnya. Jadi bagian yang kuning kalau di sini Ustadz simbolkan seperti ini, ya ini adalah bagian depannya. Maka di sini panjang. Ini kan tinggi, nah sama tinggi. Pasangannya yang sejajar adalah bagian 2. Kalau bagian biru adalah bagian sampingnya, di sini adalah lebarnya. Nah, ini lebar, dan di sini adalah tingginya. Dan 1 dan 4 itu adalah bagian alas dan atasnya. Ini adalah jaring-jaringnya. Nah, dari jaring-jaring ini kita bisa menentukan luas permukaan balok. Kita coba uraikan. Sama seperti tadi, luas permukaan itu konsepnya adalah luas jaring-jaring. Maka kita bisa menjumlahkan bagian-bagian jaring-jaring ini, kita cari luasnya, kemudian kita jumlahkan semua. Itu akan ketemu luas permukaannya. Jadi luas permukaannya adalah luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3 tambah luas 4 tambah luas 5 tambah luas 6. Kita cari satu-satu. Luas 1, kita lihat bagian 1. Ini adalah bangun datar. Apa ayo yang kita ingat tadi? Persegi atau persegi panjang? Oke, betul sekali, ini adalah persegi panjang. Karena panjang sisinya berbeda. Jadi untuk luas 1, luasnya yaitu panjang dikali lebar. Untuk luas 2, panjang dikali tinggi. Untuk luas 3, nah ini apa ini ya? Kita lihat di sini. Oh, ini adalah lebar. Jadi untuk luas yang ketiga adalah lebar dikali tinggi. Untuk yang keempat, panjang dikali lebar. Untuk yang kelima, lebar dikali tinggi. Untuk yang keenam, panjang dikali tinggi. Kalau sudah seperti ini kita jumlahkan. Dan coba kita lihat ternyata ada hal yang sama. Ada P kali L, P kali L, P kali T, P kali T, L kali T, L kali T. Ini kan dijumlahkan, jadi bisa kita sederhanakan. Kita samakan dulu yang sama bersebelahan. Jadi kita bisa sederhanakan bahwa ada 2 kali PL, ada 2 kali P kali T, ada 2 kali L kali T. Maka kita bisa sederhanakan seperti ini. Dalam kurung 2 kali P kali L ditambah dalam kurung 2 kali P kali T tambah dalam kurung 2 kali L kali T. Ini adalah rumus luas permukaan yang kita sudah uraikan dari jaring-jaring ini. Maka bisa kita simpulkan bahwa luas permukaan balok adalah 2 kali P kali L ditambah 2 kali P kali T ditambah 2 kali L kali T. Nanti masing-masing hasilnya ini dihitung dulu, ditambahkan hasil yang ini, ditambahkan hasil yang ini. Bagaimana cara menerapkan di dalam soal? Kita lihat dan terapkan di contoh soal yang kedua. Contoh soal kedua. Hitung luas permukaan gambar balok di samping. Ada gambar balok dengan ini 10 cm, ini 5 cm, ini 4 cm. Kira-kira ini adalah panjang, lebar, atau tinggi ya? Yuk kita coba pahami bersama. Nah, ini adalah panjang, ini adalah lebar, dan ini tinggi. Tinggi itu selalu ke atas. Jadi diketahuinya itu. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Masih ingat dong yang tadi? Luas permukaan balok bisa kita singkat L. Rumusnya adalah 2 kali P kali L ditambah 2 kali P kali T ditambah 2 kali L kali T. Nah, kalau sudah hafal rumusnya, kita masukkan nilai-nilainya. P-nya berapa tadi? 10. L-nya berapa? 5. P-nya 10. T-nya tingginya adalah 4. Lebarnya berapa? 5. Tingginya berapa? 4. Kita masukkan semua seperti ini. Kemudian kita hitung. Setelah itu kita kerjakan. Fokusnya yaitu kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. 10 kali 5, 50. Baru setelah itu dikali 2. Dan ini pun sama. Kerjakan dulu yang dalam kurung. 10 kali 4. Setelah itu dikali 2. Dan yang ini sama. 5 kali 4, 20. 20 kali 2. Sehingga seperti ini. Baru setelah itu kita kalikan.
2 kali 50, 100. Ditambah hasilnya 2 kali 40, 80. Setelah itu hasilnya ditambah dengan 2 kali 20. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tinggal dijumlahkan saja. 100 tambah 80 tambah 40. Hasilnya adalah 220 cm. Jangan lupa persegi. Untuk kelas permukaan, satuannya adalah cm persegi. Insya Allah bisa ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang belum paham, boleh ditanyakan nanti. Baik, kita lanjut yang terakhir, yaitu bangun ruang tabung. Kita akan menentukan luas permukaan tabung. Caranya sama dengan yang tadi. Kita harus cari tahu dulu jaring-jaringnya. Nah, Ustadz ada gambar. Di sini adalah gambar bangun ruang tabung. Ketika kita bongkar, akan menjadi 3 bagian. Ini bagian tutup tabung, ini bagian selimut tabung, nah ini bagian alas tabung. Dari bagian jaring-jaring ini, kita bisa menemukan luas permukaannya. Jadi ada berapa bagian? Ya, 3 bagian, yaitu tutup tabung, selimut, dan alas tabung. Kita akan coba uraikan. Dari jaring-jaring ini, kita masih menggunakan konsep yang sama, bahwa luas permukaan sama dengan luas jaring-jaring. Jadi luas permukaan tabung yaitu luas tutup atas ditambah luas selimut ditambah luas tutup bawah. Ada 3 bagian. Nah, kita lihat tutup atas itu berbentuk apa? Ya, betul sekali berbentuk lingkaran. Masih ingat dong luas lingkaran apa? Luas lingkaran yaitu pi kali R kali R. Begitu juga untuk yang luas tutup bawah, karena bentuknya lingkaran, maka luasnya adalah pi kali R kali R. Nah, sekarang Ustadz mau jelaskan yang luas selimut. Untuk luas selimut, kita fokusnya ke yang bentuknya persegi panjang ini, yang merupakan selimutnya. Karena bentuknya persegi panjang, maka kita pakai pendekatan luas persegi panjang. Kita akan lihat di sini sudah diketahui tingginya, maka kita akan lihat luas persegi panjang itu kan panjang dikali lebar. Lebarnya sudah ada berupa tinggi. Nah, nilai ini berapa ya? Ini adalah bagian selimut yang ketika dipasang ke tabung melingkari lingkaran. Sehingga panjang dari ujung sini ke ujung sini itu merupakan keliling lingkaran. Yaitu, masih ingat keliling lingkaran? Pi kali D. Atau karena diameter sama dengan 2 kali jari-jari, maka keliling lingkarannya adalah 2 kali pi kali R. Sehingga luas selimutnya adalah panjang kali lebar, 2 kali pi kali R dikali tinggi. Maka kita tuliskan itu sebagai luas selimut. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini, luas tutup atasnya pi kali R, luas selimutnya 2 kali pi kali R dikali tinggi. Kemudian luas tutup bawahnya adalah pi kali R atau pi kali R kuadrat. Nah, setelah seperti ini bisa kita sederhanakan. Ternyata ada yang sama, pi kali R kuadrat. Maka kita bisa sederhanakan jadi 2 kali pi kali R kuadrat ditambah 2 kali pi kali R kali T. Karena ini ada hal yang sama juga, yaitu 2pi, maka bisa kita sederhanakan. Dan di sini ada R-nya juga, maka bisa kita sederhanakan jadi 2 kali pi kali R dikali dalam kurung R tambah tinggi. Ini adalah luas permukaan tabung. Yuk kita hafalkan. Jadi luas permukaan tabung adalah 2 kali pi kali R dikali dalam kurung R ditambah T. Ini adalah rumus luas permukaan tabung. Insya Allah hafal ya. Nah, itu tadi untuk penjelasan luas permukaan tabung. Baik, untuk selanjutnya kita akan terapkan ke dalam contoh soal. Contoh soal yang ketiga. Hitung luas permukaan gambar tabung di samping. Ketika kita lihat gambar ini, maka kita bisa ketahui bahwa jari-jarinya adalah 7 cm dan tinggi tabung adalah 28 cm.
Karena sudah tahu diketahuinya itu, maka kita bisa menghitung luas permukaannya. Kira-kira masih ingat tidak luas permukaan tabung? Yuk kita ingat bersama-sama. Luas permukaan tabung adalah 2 kali Pi kali R dikali dalam kurung R tambah tinggi. Kita masukkan nilai-nilainya. R-nya berapa? 7, nanti dimasukkan. R-nya 7. Tingginya berapa? 28. Menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita fokus ke dalam kurung dulu, yaitu 7 tambah 28, yaitu hasilnya adalah 35. Kalau sudah seperti ini, kita akan lihat. Karena tadi jari-jarinya adalah 7, maka pi-nya kita pakai 22/7. Kita bisa coret 7 ini dengan 7 ini. Coret itu artinya saling membagi ya. Jadi kita bisa sederhanakan dan hasilnya adalah 1. Ini juga 1. Dan kita bisa tulis 2 kali 22 kemudian dikali 35. Dengan perkalian bersusun, kita akan temukan hasil perkalian ini adalah 1540. Jangan lupa satuannya yaitu cm persegi karena luas permukaan dan ini cm. Jadi satuannya cm persegi. Itu untuk contoh soal ketiga, yaitu luas permukaan tabung. Bagaimana teman-teman? Insya Allah paham ya. Nah, untuk selanjutnya kita coba simpulkan yuk, yaitu tentang luas permukaan. Luas permukaan yang kita pelajari hari ini ada 3, yaitu kubus, balok, dan tabung. Untuk luas permukaan kubus, rumusnya yaitu 6 kali panjang sisi kali panjang sisi, atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi 6 kali sisi kuadrat. Itu untuk luas permukaan kubus. Untuk luas permukaan balok, rumusnya yaitu dalam kurung 2 kali P kali L ditambah dalam kurung 2 kali P kali T ditambah dalam kurung 2 kali L kali T. Insya Allah hafal ya. Untuk yang luas permukaan tabung seperti ini, 2 kali Pi kali R kali dalam kurung R tambah T. Semoga kita bisa hafal rumus ini dan tahu bagaimana cara mendapatkan rumus luas permukaan ini. Untuk selanjutnya, teman-teman, kita akan berlatih soal. Silahkan kerjakan 3 soal latihan ini. Semoga menjadi tolak ukur kita dalam pemahaman luas permukaan kubus, balok, dan tabung yang sudah kita pelajari. Silahkan kalian kerjakan. Jika sudah selesai, kalian kumpulkan ke ustadz-ustazahnya. Jangan lupa kerjakan dengan caranya. Sementara itu saja yang bisa Ustadz jelaskan. Dan kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.